Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama Doni Salmanan tengah menjadi pembicaraan banyak orang. Terlebih saat dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam penipuan berkedok binary option lewat aplikasi Quotex. Dalam penetapannya sebagai seorang tersangka, kini Doni terancam di penjara selama 20 tahun. Tidak hanya itu, aset-aset berharganya pun kini telah disita polisi seperti beberapa kendaraan mewah, rumah, hingga barang-barang brandednya. Kini telah diamankan pihak Bareskrim Mabes Polri untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dikabarkan pula, pria yang dijuluki sebagai Crazy Rich Bandung itu memiliki uang mencapai 532 miliar dalam tabungannya, yang kini rekening itu telah dibekukan oleh polisi. Dan dampak dari gegernya pemberitaan tentang dirinya belakangan ini, masa lalu pria yang memiliki nama lengkap Doni Muhammad Taufik itu pun terkuak hingga menjadi bulan-bulanan warganet. Beberapa fakta mengejutkan pun akhirnya terkuak tentang sosok sang afiliator. Pertama, heboh warganet tentang terungkapnya status Doni di kartu kependudukannya yang tercatat sebagai buruh harian lepas. Hal itu sempat dibenarkan oleh sang pengacaranya yang menanggapi atas bulian netizen terhadap kliennya. Ditambahkan pula olehnya mengenai psikis kliennya kini yang sudah lebih ikhlas menjalani hari-harinya di dalam penjara. Memang tercatat di KTP sebagai buruh harian lepas. Kalau saya lihat dia amat sangat sanggup, dia amat sangat ikhlas menjalani proses ini, Mas. Kalau yang saya lihat ya dari pribadi Kang Daun nggak jadi beban. Semua keadaan, kalau yang beberapa kali saya tanya lah, keadaan ini pun udah jadi kehendak Tuhan, kata dia. Dia pasrah menjalani proses ini, dia nggak menjadikan ganjalan atau seperti apa, dia tetap coba ikhlas, coba menjalannya dengan penuh kesabaran, Mas. Dia tidak kepikiran hal takut jatuh miskin atau apapun. Cuman terakhir berbicara pada saya terkait segala apapun keadaannya, mungkin itu sudah menjadi kehendak yang di atas. Dia lebih ikhlas kalau saya lihat. Fakta berikutnya yang juga turut terungkap melalui keterangan dari pihak kepolisian, ternyata Doni mengumpulkan harta hingga ratusan miliar melalui investasi bodong yang ia dapat hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Hal ini pun sontak memantik komentar dari masyarakat, terkhususnya para selebritis yang ikut menyoroti rekam jejak para afiliator yang hidup mewah di usia muda dengan cara instan. Kalau melihat Crazy Rich, harus dilihat, harus dipelajari apakah itu Crazy Rich dalam arti sebenarnya hasil jeripaya. Kalau tiba-tiba dia naik angkot atau naik kijang, tiba-tiba punya Lamborghini, sementara usahanya itu aja, berarti something wrong. Ya kan? Ya seperti yang terjadi yang sekarang ini, yang inisial IK, ya kan, yang sudah ditangkap, ya kan? Tiba-tiba punya Lamborghini, punya Rolls Royce, ternyata diduga investasi bodong. Jadi masyarakat itu harus berpikir waras menilai. Orang yang biasanya kaya karena prestasi tidak akan terlalu memamerkan kekayaannya. Ya, orang yang kaya karena prestasi biasanya tidak pamer kekayaannya. Masalah Crazy Rich yang ketangkap ya pintar-pintar aja lah masyarakatnya untuk menilai satu usaha investasi apapun gitu. Kalau dari dulu sih gue nggak pernah ikut-ikutan kayak gitu. Mungkin orang lagi susah, kemudian tergiur dengan usaha dan upaya yang cepat kaya, iming-iming cepat kaya mungkin ya. Akhirnya banyak yang masuk dan nggak cuman orang bilang anak lulusan SMP atau SMA, jangan yang S1, S2 juga gelar sarjana ada gitu ya. Ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jadi korban seperti itu, oknum-oknum dari ya penipuan segala macam. Bukan sekarang aja, gue lulusannya S1 gue-nya ekonomi. Gue jadi anak ekonom. Masalah-masalah trading kayak begini kan memang udah rame, itu nggak cuma setahun 2 tahun, udah mungkin 5-7 tahun. Kalau gue lihat sih pihak terkait ya, gue nggak tahu, mungkin pemerintah atau pihak terkait, menurut gue pribadi sih udah terlambat untuk udah banyak korban ya, atau nunggu aduan atau korban jiwa menurut gue ya, jatuhnya korban gitu. Mestinya cepat mendeteksi ya, kan ada yang dibilang di bawah OJK atau terdaftar atau tidak, legal atau ilegal gitu. Tapi
tunggu menjamur banyak, iklan promo ada, bahkan menggunakan buzzer mungkin segala macam, korbannya ada, baru rame sekarang gitu. Gue dari dulu alhamdulillah nggak pernah ikutan gitu, sama sekali tidak tertarik. Karena kalau gue pribadi ya menelaah ada beberapa kejanggalan gitu kalau gue lihat, dan makanya gue dan keluarga udah nggak usah dulu. Tapi kan sayang itu 2-3 tahun lalu tiba-tiba sekarang rame. Iya. Ya, mungkin nggak semua. Yang resmi aja kali ya gitu. Ya kalau nggak resmi ya resikonya gede lah. Ya filtering aja, nggak mau terlalu bersentuhan karena sesuatu kadang yang baru terus jadi gede secara tiba-tiba juga. Percaya deh kalau bisnis bener nggak ada yang instan gitu kan. Jadi gue juga entrepreneur gitu kan, gue berusaha untuk bisnis gitu. Nggak gampang, resikonya besar gitu. Mau nyari buat nutup operasional aja kadang sulit gitu kan. Challenge-nya besar sekali, kita harus kerja keras, benar-benar kerja keras bareng sama tim gitu. Bahkan untuk cetak profit ya. Kadang bahkan kalau kita usaha 5-6 tahun itu kadang belum untung. Setelah 6, 7, 8 tahun baru tuh mulai ada profit gitu kan. Mulai kita bisa ngembangin usaha kita gitu. Tapi di awal pasti bleeding, darah gitu. Jadi kalau dalam waktu setahun 2 tahun tiba-tiba wah bisa kaya ya hebat sih. Cuma ya di balik itu ada apa kan nggak tahu gitu kan. Ya karena gue nggak tertarik, gue nggak belajar juga di dalamnya seperti apa permainannya, sistemnya gitu-gitu. Nggak pernah tertarik sih aplikasi-aplikasi kayak gitu. Ya harus bijak menerima peluang gitu kan. Itu kan peluang juga gitu kan kalau misalnya kita diajak kerjasama atau ditawarin gitu kan. Takutnya malah usaha kita, kerja keras kita malah gone juga gitu kan. Jadi ya harus bijak lah, pelajarin dulu bener-bener. Kalau mau ikutan cari tahu gitu. Ya pahami dulu lah apa yang mau dikerjain. Kan sama kalau kita mau bisnis, mau berinvestasi kan kita harus paham dulu uang kita mau ditaruh di mana nih. Ini hasil kerja keras kita. Harusnya kan hasil kerja keras yang kita investasikan bisa semakin besar lagi manfaatnya. Sehingga nanti uang yang kerja buat kita kan. Tapi kalau dalam waktu singkat bisa gede, ya jago sih, hebat. Dan fakta yang terakhir buntut dari viralnya kasus ini tidak hanya Dinan Fajrina sang istri yang ikut terseret namanya dan beberapa para artis. Namun orang dari masa lalu Doni pun kini ikut tersorot. Ya, pasca ditetapkannya mantan suaminya sebagai tersangka, Gigi Ruwanita mengaku kerap mendapatkan bulian dari netizen hingga mencurahkan isi hatinya lewat sebuah postingan. Ia pun memohon untuk tidak mengkait-kaitkan cerita masa lalunya saat bersama Doni dengan apa yang sekarang sedang dihadapi oleh Doni. Lantas, seperti apakah pandangan hukum terkait para orang terdekat dari Doni Salmanan yang turut merasakan uang dari hasil kejahatan tersebut? Benarkah bungkamnya mereka lantaran takut ikut terseret menjadi tersangka? Mbak boleh kasih tangan dikit Pak? Mas, setengah dikit Kak. Cukup. Bentar Mas, bentar. Setengah dikit Kak, mohon doanya semua. Ya Mbak. Nah, masih wawancara kayak Kamera saya ya. Oke. Jadi kalau berbicara terkait dengan masalah kasus yang sekarang lagi viral, kasus tentang Crazy Rich ya. Kalau berkaitan dengan masalah apakah orang yang menerima uang dari tersangka itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum, ini kita harus melihat dulu bagaimana kasus posisinya ya. Karena kalau dalam kasus yang dikaitkan dengan tidak pidana pencucian uang, kalau memang orang yang menerima aliran dana tersebut memahami dan mengetahui bahwa penerimaan uang yang dia terima itu adalah sebagian dari cara untuk mengaburkan dan menghilangkan jejak uang-uang yang diterima dengan cara melawan hukum tersebut,
Ini jelas ya, orang yang menerima uang atau yang mendapat aliran dana tersebut akan dapat dikenai pidana dan hukumannya sama dengan si pelakunya, karena mereka ini boleh dikatakan merupakan rangkaian kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Kalau memang dia tahu bahwa dia menerima aliran dana tersebut adalah tujuannya untuk mencuci atau mengaburkan asal-usul uang yang merupakan hasil kejahatan tersebut agar itu bisa digunakan suatu saat nanti. Nah ini pasti akan juga masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat dihukum ya. Nah, kalau memang orang yang menerima aliran dana tersebut dia sama sekali tidak tahu menahu ya, apakah aliran dana tersebut merupakan hasil kejahatan atau tidak, dia sama sekali tidak tahu menahu, dan uang yang dia terima itu juga adalah sebatas hal-hal yang memang sebagai suatu hadiah ya, tapi harus wajar ya, karena hadiah juga kalau tidak ada kewajarannya juga ini juga patut dicurigai. Nah, jadi kalau memang tidak tahu dan nilainya juga itu adalah nilai yang kita anggap wajar, secara hukum ada nilai kepatutannya, mungkin ini akan menjadi pertimbangan bagi penyidik apakah orang tersebut bisa dikenai atau mungkin hanya cukup sebagai saksi saja. Nah, tapi kalau orang yang memang tahu uang yang dia terima itu merupakan hasil dari kejahatan dan itu sebagai salah satu cara untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut, jelas dia akan bisa dikenai hukuman yang sama dengan orang yang melakukannya. Saya kira seperti itu. Aktifnya adalah tersangka yang sudah dijadikan tersangka, pasifnya siapa? Apakah keluarga dekatnya, atau pacarnya, atau calon mertuanya, atau tetangganya, atau bahkan orang tuanya tersangka tersebut? Itu polisi harus melihat aliran dananya. Apakah lewat transaksi PPATK harus mulai dilibatkan? Ada kemungkinan transaksi perbankan misalnya. Atau bisa jadi dalam bentuk pembelian barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Tinggal dilihat asal muasal uang tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang atau dari warisan orang tuanya. Polisi harus bisa memilah.